wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, Zat yang Maha Ghafur, Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, ya, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci, bulan Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Anak-anakku yang saya sayangi, ada sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW itu bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nah, yang mana artinya itu adalah sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk fisik, dan tidak pula melihat kepada rupa, tetapi melihat kepada hati. Nah, di sini diriwayatkan oleh Muslim. Yang mana intinya dari hadis tersebut adalah Allah itu melihat, ya, keimanan dan ketakwaan diri kita. Jadi tolak ukur keimanan itu tidak terletak pada paras cantiknya wajah seseorang atau ketampanannya, tetapi dari hatinya, ya, ikhlas atau tidaknya dalam beribadah. Nah, jadi semua itu, segala sesuatu itu tergantung sama niatnya. Seperti hadis di atas itu ada sebuah kisah, ya, di mana ini adalah beliau adalah salah satu sahabat Rasul, ya, namanya adalah Julaibib. Nah, Julaibib ini adalah bisa dibilang sahabat Rasul yang termasuk fisiknya itu kecil, ya, bungkuk, kemudian pakaiannya yang lusuh. Nah, dia ini tidak tahu juga siapa ayahnya, siapa ibunya. Jadi kalau dulu di Bani kaum atau di kota Madinah, yaitu kalau orang tidak punya nasab, tidak bernasab, itu dianggap aib terbesar di Madinah. Julaibab ini makanya tidak ada orang yang mau menemani atau berteman dengan Julaibib ini. Nah, ketika orang lain tidak ada yang ingin mendekati atau tidak ingin berteman dengan Julaibib, tapi Allah itu punya kehendak lain, di mana tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Nah, jadi Julaibib ini selalu menjadi orang yang terdepan dalam berperang atau berjihad dan dalam sholat. Nah, itu tidak ada yang sama. Suatu hari itu Rasulullah SAW bertemu dengan Julaibib. Bertanya Rasul kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, tidakkah kamu mau menikah?" Kemudian Julaibib menjawab, "Ya Rasul, siapa yang ingin menikahkan putrinya denganku, dengan keadaanku yang seperti ini?" Nah, selama 3 hari berturut-turut, itu Rasulullah SAW selalu bertanya kepada Julaibib tentang siapa yang tidakkah kamu mau menikah. Nah, kemudian di hari terakhir, di hari yang ketiga, Rasulullah membawa atau menarik lengan Julaibib ini. Dibawanya Julaibib ke rumah, ya, seorang pemimpin Ansor. Di situ Rasul bertemu dengan pemimpin Ansor tersebut, kemudian berkata, "Saya akan meminang putrimu." Nah, dengan senang hati, dengan sukacita, pemimpin Ansor ini senang bahwasanya Rasul itu ingin meminang anaknya. Nah, kemudian tanyalah si pemimpin ini tadi, "Siapa Rasul yang akan engkau nikahkan dengan putriku?" Rasul menjawab, "Julaibib." Langsung si pemimpin ini tadi tuh kaget. Kenapa Julaibib? Nah, akhirnya istri dan suaminya itu tadi berdiskusi sangat lama sekali untuk mendiskusikan, tidak percaya kok Julaibib. Nah, putrinya itu tadi berujar,
siapa yang meminta? Ayah, ibu. Ayah ibunya menjawab, Rasul. Nah, karena putri ini tahu bahwasanya yang meminta itu adalah Rasul, disetujuilah lamaran dari Rasul putrinya ke Julaibi, putrinya si pemimpin Ansor ini tadi. Akhirnya mereka menikah. Julaibi ini akhirnya mendapat istri yang solehah. Dari kisah Julaibib ini tadi dan hadis yang di atas itu dapat kita simpulkan bahwasanya fisik, ya, rupa yang cantik, yang tampan itu belum menjadi tolak ukur keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah. Dan dari hadis yang tadi berbunyinya walakin yang duru ila kulubikum, jadi hati, ya, dari hati itu awal dari segala niat. Kalau dari hati kita niatnya buruk, pasti sudah dinilai buruk. Kalau niatnya kita sudah baik, pasti baik. Seperti halnya orang yang sholat, kita melihat dua orang yang sholat, ya, dua orang yang sholat ini ya sama, gerakannya sama, mulai dari takbir sampai salam, tapi kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu hatinya. Yang satunya itu pikirannya duniawi, tentang dunia, yang satunya itu ikhlasnya, jadi ibadahnya ikhlas untuk beribadah kepada Allah, memohon keridhaan dari Allah. Nah, mungkin ya cukup sekian tausiah hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.